Salam toleransi Faruk. Ya nggak boleh gitulah, kan udah tahu kan Bung, tak boleh, jangan ucapkan salam. Oh, Itu prinsip siapa yang bilang? kita. Nggak apa-apa lah, kan teman tuh. Faruk, Tapi tanggung loh Bung, Pak Bom naik kemari, aku 10 Asadu, menit lagi mau tuh. Asadu. Jangan gitu, Pak Bom, gitu lah. Nggak Nah, Faruk. ini Pak Bom, Ya. bentar Pak Bom ya, aku menyampaikan dulu ya teman-teman. Ya, sampai kapanpun Pak Bom ini kalau di dunia dialektika lawan saya untuk berdebat, sampai kapanpun. Tapi di luar itu, di luar dari perdebatan kita masih bisa berteman. Tapi ketika Pak Bom mengatakan dan meyakini, mengajari Yesus punya Tuhan, dia bukan lawan saya lagi. Dia bukan lawan debat saya lagi. Apalagi mau kudebatkan sama dia. Ini narasinya saya kok dipakai dia pula. Betul itu. Nah, itu kupikirkan Pak Bom kan. Kalau semua apologet Kristen meyakini dan mengajarkan Yesus punya Tuhan, udah rungkat dunia debat, udah. Jadi kalian harus tahu, bisa membedakan mana yang namanya apologet, mana yang namanya domba berbulu serigala. Gitu loh. Itu narasinya kami, jangan kalian pakai, cemananya kalian. Ya. Dan sama halnya ketika ada umat Islam, ada nih katanya dia Islam, tapi dia mengaku Yesus Tuhan. Ngapain lagi debat Kristen sama dia? Bener nggak Pak Bom? Ya kan? Ngapain lagi Betul. sama dia? Dia Islam, tapi dia akuinya Yesus Tuhan. Pak Bom pun akan bilang, Allah udah nggak usah debat lah, kau apalagi mau debatkan? Ya benar kau katanya. Yesus memang Tuhan kata Pak Bom. Sama juga ketika Pak Bom mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Sampai detik ini Yesus menghambakan diri kepada Bapa. Ya udah ngapain debat lagi? Kan gitu. Tapi kalau Pak Bom membantah itu, kita masih bisa berdebat gitu. Karena itu adalah buah keyakinan dari teman-teman Kristen. Yesus itu Tuhan dan dia bukan bertuhan, tapi dialah Tuhan. Karena kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, hancurlah doktrin dan dogma kepercayaan teman-teman Kristen. Karena ternyata Tuhan punya Tuhan. Benar nggak Pak Bobo? Saya mau tanya Faruk dulu kan. Habis ini kan saya mau mengajar. Saya mau tanya Faruk. Ya, Bahasa Indonesia. Anggap saja kita ini berbicara bahasa Indonesia yang kita bodoh-bodoh lah, toh. Kita orang kampung lah, anggap saja. Karena semua ini orang yang di Amerika mereka pintar, jadi kita bodoh, toh, bahasa Indonesia. Orang yang pintar bahasa Indonesia berarti bisa bahasa Inggris berangkat, toh. Ah, ini Faruk saya mau tanya. Kata punya adalah bahasa Indonesia. Punya itu berarti memiliki, betul nggak? Kepunyaan, memiliki. Nah, kalau memanggil dan punya berbeda, betul nggak? Di mana bahasa Indonesia kita panggil dan memiliki beda. Kalau dia bilang memanggil, kata panggil, itu saya setuju Faruk. Memanggil, tapi kalau kata punya lebih baik asadu, ya toh? Ah, itulah. Analogi sederhananya gini Pak Bombo. Analoginya sederhana gini. Ini analogi sederhana ini Pak Bombo ya. Ketika aku katakan aku punya mobil, apakah berarti aku mobil? Bukan kan? Bukan. Nah, ketika dia mengajarkan, ada Kristen mengajarkan Yesus punya Tuhan, berarti secara tak langsung dia mau mengajarkan kepada kekristenan Yesus itu bukan Tuhan. Betul nggak? Benar. Itu benar. Nah, ketika orang percaya dengan pengajaran itu, secara otomatis orang tersebut dinyatakan keluar dari kekristenan. Betul nggak? Benar. Nah, makanya ngapain lagi kita mau diskusi kan? Ngapain lagi? Itu percuma. Ngapain lagi kita diskusi? Udah iya. Selesai. Jadi teman-teman ya, kalau kalian ingin mendapatkan edukasi tentang kekristenan, ya kalian dengar dari narasumber apologet Kristen itu yang memang berdedikasi. Saya tahu fitnah yang didapat sama Pak Bom ini, kan gitu. Jadi katakan apa?
pendeta palsu, tipu sana tipu sini gitu loh. Tapi setahuku ya, aku kan nih mantan Kristen nih. Apa poin utama dari kekristenan itu kan ajarannya kasih, gitu loh. Seharusnya jangan kalian menyerang pribadi, karena yang kulihat Pak Bom Bom ini diserang pribadinya, bukan keilmuannya. Bantahlah keilmuan dia, jangan serang kepribadiannya. Baik. Kau sudah nonton video saya terakhir nggak? Nanti kau ya aku kirim video, kau bikin video. Dia di komalnya, dia bilang apa? Ayo naik ke sini Bom Bom, naik ke sini. Dia masuk dalam roomku, ciut dia, tak berani dia lawan aku. Kau nonton? Bukan, yang bilang Tuhan. Biar teriak dia, baru 1 jam dia teriak, dia masuk di roomku, ku ajak diskusi timer, pengecut dia. Masa dia bilang lawan aku, harus dia bilang apa? Harus aku menjadi orang jujur baru bisa diskusi dengan dia. Emangnya dia Tuhan, dia jujur. Aneh kan? Jangan salah, Pak Bom jangan salah. Kalau kita lihat ya responsif dari teman-teman Kristen terhadap dia seakan-akan seperti dituhankan loh. Betul nggak? Karena dia dianggap maha benar. Iya kan? Nggak boleh ada kesalahan dalam diri dia, berarti kan Tuhan dia. Benar nggak? Teman-teman Kristen itu beginilah. Kau dengan saya iman berbeda. Kita berdiskusi secara akademis. Itu wajar. Betul. Kau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu imanmu. Saya dengan iman saya di luar Kristus tidak ada yang selamat. Itu iman saya. Wajar, betul nggak? Itu wajar. Ya, makanya tapi kita kan gitu. Ya, namanya diskusi akademik. Tapi namanya diskusi harus pakai literasi. Tidak boleh mempelintir orang punya iman. Betul nggak? Itu harus. Karena kita ini NKRI habis berdiskusi, diskusi gotok-gotokan. Selesai diskusi kita jabat tangan. Betul nggak? Itu namanya profesional. Saya ini sudah hampir 8 tahun open kamera, nggak pernah gua dapat, baru 2 tahun ini gua dapat ini oten-oten biongo nih, banyak di TikTok nih, banyak sekali loh, nggak ngerti loh. Nah makanya percuma bro, 75% ini untuk TikTok ya, 75% banyak yang mengaku Yesus punya Tuhan. Nah 25% cuma di pihak saya. Saya orangnya profesional loh. Saya ini sudah hampir 8 tahun open kamera. Baru tahu nggak yang lawan saya ini kebanyakan mulut-mulut emak-emak, ember-ember semua. Baru tidak punya nama asli, wajah juga nggak ada. Kemudian ada juga open kamera tapi nama aslinya nggak tahu. Tinggalnya di mana nggak tahu. Baru bilang apa? Sebelum aku sholat duhur ya, sebelum aku sholat duhur. Boleh aku sampaikan pandangan juga Pak Bom Bom, karena aku sendiri kan sudah mau 4 tahun juga ya, 3 tahun lebih lah di TikTok ini dalam ranah diskusi ya. Ya hampir semua apologet Kristen itu pernah saya hadapi gitu loh. Bahkan siapa yang pendatang-pendatang baru pun saya tahu gitu loh. Bagaimana kondisi ya hubungan sesama apologet Kristen di zaman dulu, di beberapa tahun yang lalu dengan sekarang. Bahkan saya bisa memahami, menilainya gitu loh. Tapi kalau saya salah boleh dibantah teman-teman ya. Teman-teman Kristen pun boleh bantah, Pak Bom Bom pun boleh bantah. Saya perhatikan ini Pak Bom Bom. Perpecahan dari kubu setiap apologet Kristen ini muncul. Ini kalau saya salah boleh dibantah ya, dan nggak boleh juga kalian benarkan ini. Itu sejak kemunculannya si Yuli. Perhatikan begitu gitu loh. Saya ketawa dulu. Dibantah boleh, kan gue bilang nggak harus kalian percaya dengan perkataanku gitu loh. Dibantah boleh. Karena apa begitu teman-teman? Dulu sesama, bahkan Pak Bom Bom ini dulu sama Edis bagus hubungannya, betul nggak? Iya kan? Sampai yang lain bagus hubungannya gitu loh. Tapi sejak Yuli ini muncul, ketika dia di komalnya si